Oke, baik. Di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan aplikasi AI image recognition, di mana di sini kita akan menebak nama depan saya dan juga nomor presensi. Di sini kita mulai dengan ada header dengan nama saya, NIM, kelas, dan juga UTS nomor 1 tentang project image recognition. Di sini kita mulai dengan mengimport library. Yang pertama import tkinter.stk di sini untuk digunakan untuk GUI. Lalu import AI di sini itu ini modul buatan sendiri, diasumsikan berisi model AI. Lalu import numpy di sini untuk memanipulasi array. Lalu from fill di sini untuk mengolah gambar, lalu import OS di sini untuk operasi sistem file. Lalu di sini ada model sama dengan AI. Di sini digunakan untuk membuat model AI dari fungsi load AI di dalam modul AI. Lalu window di sini, window sama dengan tk di sini itu untuk membuat jendela utama GUI. Lalu masuk pada image sama dengan image new. Di sini akan membuat gambar kosong merupakan 500 x 500 pixel dengan warna latar belakang hitam. Lalu tk image di sini digunakan tk image canvas sama dengan tk label, lalu canvas pic di sini digunakan untuk mengubah gambar menjadi objek yang bisa ditampilkan di tkinter lalu ditampilkan dalam label canvas. Lalu draw sama dengan image draw di sini untuk membuat objek draw untuk menggambar garis di gambar image. Lalu di sini last point di sini untuk menyimpan posisi titik terakhir untuk menggambar garis. Lalu prediction di sini kita menggunakan string var untuk menyimpan hasil prediksi. Lalu label di sini kita membuat label untuk menampilkan hasil prediksinya. Lalu def draw image di sini itu fungsi ini dipanggil saat mouse digerakkan dengan tombol kiri ditekan. Lalu masuk pada global last point, tk image prediction dan current point di sini. Lalu draw line di sini. Pada bagian ini untuk menggambar garis putih dari last point ke posisi saat ini. Lalu kita masuk pada last point sama dengan current file point, tk image sama dengan image tk for photo map, canvas image sama dengan tk image canvas titik page di sini untuk perbarui posisi terakhir dan refresh tampilan gambar canvas dengan gambar baru. Lalu kita masuk pada ini img theme di sini. Ini untuk resize gambar menjadi 28 x 28 pixel. Lalu di sini kita ubah ke array numpy dan pipihkan menjadi vektor 1 dimensi. Lalu pada output ini untuk lakukan prediksi menggunakan model. Lalu kita masuk pada if else di sini, bagian if else di sini. Di sini untuk menampilkan hasil prediksi di label dengan 3 kemungkinan yang akan muncul di sini. Lalu label pic di sini untuk pastikan label tetap muncul di jendela. Lalu di sini def start draw di sini untuk simpan titik awal saat mouse pertama kali diklik. Lalu def
reset canvas di sini untuk variabel untuk mereset gambar ke kondisi kosong jika tombol kanan mouse diklik. Lalu Priscilia sama dengan 0, Mariat sama dengan 0, lalu 23 sama dengan 0 di sini adalah variabel untuk menyimpan jumlah file gambar yang disimpan untuk tiap kelasnya. Lalu kita masuk pada Dev Save Image di sini merupakan fungsi untuk menyimpan gambar berdasarkan tombol keyboard yang ditekan. Misalnya P untuk Priscilia, M untuk Mariati, 2 untuk 23. Lalu di sini masuk pada OS di sini. Lalu image them sama dengan resize di sini untuk resize gambar untuk disimpan dan buat folder jika belum ada. Lalu masuk pada event chart di sini. Di sini akan menyimpan gambar ke folder sesuai label dan naikkan counter filenya. Lalu pada window bind di sini, di mana B1 motion di sini untuk menggambar saat klik kiri ditahan, lalu button press 1 di sini untuk mulai titik awal saat klik kiri ditekan, lalu button press 3 di sini untuk reset canvas saat klik kanan, lalu key di sini untuk simpan gambar saat tombol ditekan. Lalu ada label pack di sini. Label pack di sini untuk tampilan label prediksi. Lalu ini Windows main loop untuk jalankan loop utama TK Inter untuk menampilkan jendela. Lalu setelah kita membuat file main.py-nya, kita buat file ai.py. Di sini kita menggunakan KNN untuk melatih dataset yang telah kita buat tadi. Di sini sudah ada di masing-masing foldernya. Di sini pertama kita akan mengimport library lagi, di mana di sini KNN-nya di sini untuk model klasifikasi KNN, lalu ini file import image di sini untuk membuat gambar OS, lalu untuk membaca file dari directory, lalu nanti juga untuk memanipulasi data array. Lalu kita masuk pada develop database. Di sini fungsi untuk memuat dataset dari folder Priscilia, Mariati, dan 23. Lalu di sini ada Priscilia sama dengan ada folder kosong di sini, ada list kosong di sini. Kita membuat list kosong untuk menyimpan data gambar dari masing-masing kelas. Lalu di sini for file in di sini. Di sini untuk setiap file dalam folder Priscilia, kita akan membuka gambarnya, lalu ubah ke array numpy, lalu kita flatten, ubah dari 2D ke 1D vektor, lalu di sini tambahkan ke list Priscilia. Begitu juga pada folder Mariati dan juga 23. Lalu return Priscilia Mariati 23 di sini untuk mengembalikan list gambar dari ketiga kategori. Lalu di sini ada develop AI. Di sini untuk fungsi membuat dan melatih model AI KNN. Lalu model sama dengan KNN di sini memuat model KNN dengan K sama dengan 5. Di sini menggunakan 5 tetangga terdekatnya. Lalu print info loading dataset untuk menampilkan pesan info. Lalu di sini Priscilia Mariati 23 di sini untuk menampilkan pesan info. Lalu panggil load dataset.
untuk ambil data pelatihannya. Lalu kita masuk pada print info loading model di sini untuk menampilkan pesan saat mulai pelatihan model. Lalu kita di sini Y Priscilia sama NP Zeros. Di sini Priscilia diberi label 0, lalu Y Mariati NP1, di sini Mariati diberi label 1, lalu 23 di sini NP1 kali 2 di sini diberi label 2. Lalu X sama dengan Priscilia tambah Mariati tambah 23 di sini untuk menggabungkan semua data gambar menjadi satu list X. Lalu Y sama dengan NP concatenate di sini untuk menggabungkan semua label menjadi array Y. Lalu model fit di sini untuk latih model KNN dengan data X dan label Y. Lalu return model di sini kembalikan model yang sudah dilatih untuk digunakan dalam prediksi. Sekarang di sini kita akan menjalankan programnya. Kita gambar P, di sini dia akan menampilkan Priscilia. Lalu kita gambar 23 sesuai nomor presensi, dia akan menampilkan 23. Oke, baik, pada video selanjutnya ini kita akan membuat project voice recognition, di mana kita akan membuat program asisten AI yang akan mendeteksi perintah suara untuk membuka situs atau menampilkan spesifikasi laptop. Di sini kita akan menyuruhnya untuk membuka situs Xiamir, website Xiamir, menampilkan lokasi saat ini dan juga spesifikasi laptop. Di sini kita mulai dengan ada header, nama saya, name dan kelas. Lalu di sini masuk pada import library atau modul, di mana di sini ada import speech recognition untuk mengenali perintah suara, lalu import OS di sini untuk menjalankan perintah sistem, lalu import web browser di sini untuk membuka situs web, lalu import time di sini untuk membaca waktu saat ini, lalu import PTTSX3 di sini untuk mengubah teks menjadi suara. Lalu di sini import request di sini untuk mengambil data dari API untuk deteksi lokasi. Di sini kita pertama inisialisasi text to speech, di mana di sini mesin suara di sini kita sama dengan PTTSX3 titik ini di sini, di mana di sini kita mengatur kecepatan dan volume dari suara, di mana di sini kita mengatur nilai volume. Misalnya di sini kita ganti menjadi 1 ya. Oke, lalu kecepatannya ini 170. Lalu masuk pada fungsi untuk mengucapkan teks atau berbicara. Di sini ada def bicara, lalu print asisten AI menampilkan teks di konsol dan mengucapkan lewat speaker. Lalu masuk pada fungsi sapaan awal berdasarkan waktu, def sapaan, di mana di sini dia akan memberikan sapaan berdasarkan waktu saat ini. Jika kita jalankan perintah dan jam 0 sampai 12, maka dia akan selamat pagi, 12 sampai 18 selamat siang, dan selain itu selamat malam.
Lalu sapaan awal di sini untuk menjalankan sapaan saat program dimulai. Lalu kita masuk pada fungsi untuk mendengarkan perintah suara. Di mana di sini kita menggunakan def dengar perintah. Lalu kita pengenal S sama dengan SR recognizer, di mana di sini mendengar suara pengguna dari mikrofon. Lalu di sini ada mute SR mikrofon sini ya. Lalu mengonversikan menjadi teks menggunakan Google Speech Recognition. Lalu bila dia tidak dikenal, lalu dia akan print mendengarkan. Jika tidak dikenali, maka asisten meminta pengguna untuk mengulangi perintahnya. Dia akan print, maaf perintah tidak terdengar jelas, silakan ulangi lagi. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa asistennya. Di sini kita masuk pada fungsi untuk membaca lokasi saat ini, di mana menggunakan def lokasi sekarang, try respon sama dengan request, data sama dengan respon, .json, di mana di sini kita akan mengambil data lokasi publik, yaitu kota, wilayah, negara berdasarkan IP pengguna, menggunakan API dari IP info.io. Selanjutnya kita akan masuk pada fungsi utama untuk menangani perintah, di mana kita menggunakan def jalankan asisten, di mana jika kita memeriksa isi perintah sesuai suara dan merespon sesuai dengan yang pertama di sini. Jika kita berbicara buka si Amir, bikin perintah buka si Amir, maka akan membuka halaman si Amir menu kelas dengan menampilkan link dari websitenya. Jika perintah tidak dikenali, maka dia akan menampilkan perintah tidak dikenali, silakan coba perintah lain. Di sini ada perintah lokasi saya, lalu spesifikasi komputer, dan jika sudah selesai, kita beri perintah terima kasih atau makasih. Selanjutnya kita masuk pada loop utama, di mana di sini while true perintah sama dengan perintah jalankan asisten. Di sini akan terus-menerus mendengar dan memproses perintah hingga pengguna mengatakan terima kasih sehingga program keluar. Baik, di sini kita akan menjalankan programnya. Selamat malam. Buka si Amir. Membuka halaman si Amir menu kelas. Maaf, perintah tidak terdengar jelas. Silakan ulangi. Lokasi saya. Anda berada di Kupang, East Nusa Tenggara, ID. Spesifikasi komputer. Menampilkan spesifikasi perangkat. Maaf, perintah tidak terdengar jelas. Silakan ulangi. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Sekian dari video ini. Terima kasih.